Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang lagi di podcast Patah Lalu Tumbuh. Mungkin ini akan menjadi episode yang kedua. Di episode yang kemarin, aku bahas tentang pasangan yang sering melakukan sleep call tiap malam, tapi akhirnya menjadi orang asing. Malam ini aku nggak bahas cinta dulu. Aku ingin membahas tentang broken home. Untuk kamu yang sedang mengalami broken home atau hal-hal yang enggak kamu harapkan dari keluarga kamu, tetap semangat karena di awal-awal kamu pasti nggak akan menerimanya. Semua anak yang mengalami broken home tidak akan menerima pada awal-awalnya. Pada masa awal, semuanya akan berontak, entah itu dengan membicarakannya kepada orang tua atau dengan pelampiasan kepada hal-hal yang negatif. Ada yang melampiaskannya dengan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya, karena dia ingin menunjukkan bahwa seorang anak pun akan bisa melakukan hal yang tidak diinginkan oleh orang tuanya, dan dia ingin memperlihatkan bahwa keretakan keluarganya itu merupakan sesuatu hal yang tidak diinginkan olehnya. Misalnya yang awalnya rajin sekolah, rajin belajar, terus setelah mengalami broken home dia jadi malas sekolah, sering bolos, dan segala macamnya. Dan banyak banget cerita-cerita dari anak-anak yang mengalami broken home dengan versinya masing-masing. Aku sendiri mengalami hal yang sama. Dan ada beberapa teman yang saling sharing, entah dari teman sekolah, kuliah, atau teman nongkrong. Semuanya memiliki versinya masing-masing dalam mengalami atau dalam melewati fase-fase broken home-nya. Menurutku yang sudah melewati panjang gitu, dari masa remaja, dari masa anak-anak, yang saat ini sudah menginjak usia 25 tahun lebih. Dan apabila kamu yang mendengarkan podcast ini baru belasan remaja, belasan tahun umurnya, menurutku kamu harus memiliki teman bercerita dulu. Kamu harus memiliki sahabat yang bisa menerima cerita-cerita kamu, keluh kesah kamu. Dan jangan sampai kamu memiliki teman cerita yang malah membawa dampak buruk sama kamu. Misalnya kamu cerita nih sama sahabat atau teman, tapi dia menawarkan solusi untuk hal-hal yang negatif, misalnya pelampiasan minum-minuman keras atau segala macamnya. Menurutku itu harus dihindari, karena masa remaja itu masa yang rawan, apalagi ditambah dengan kondisi kamu yang broken home. Level kerawanannya itu sangat meningkat tajam. Sangat rapuh banget kamu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jujur aja, waktu sekolah aku sempat gak naik kelas. Waktu kelas 2 SMA, dan akhirnya itu pindah sekolah. Tetapi ketika di sekolah baru, hampir aja sih aku gak naik kelas lagi. Tetapi alhamdulillahnya bisa naik ke kelas 3, dan di kelas 3 aku mulai menyadari bahwa aku harus belajar berpikir untuk dewasa. Aku harus bisa mengendalikan
kondisi aku, emosi aku, kesedihan aku. Aku gak bisa lagi melampiaskan kekecewaan aku kepada hal-hal yang negatif. Aku gak bisa lagi terus memberontak kepada orang tua, terus bertanya, terus melawan kenapa seperti ini. Dari situ aku mulai belajar untuk menerima semuanya dengan baik. Meskipun sampai sekarang aku terus belajar, aku terus melatih untuk menerimanya. Mungkin setelah usia dewasa melatih menerima bahwa kita broken home itu berbeda dengan cara kita menerima saat kita usia remaja. Di saat usia dewasa kita akan belajar menerima itu agar kita tidak menjadi orang tua yang broken home untuk anak-anak kita. Disitulah kita belajar, kita terus menerima, kita harus terus melatih menyembuhkan luka, menyembuhkan trauma, tergantung dengan cerita kamu masing-masing. Sehingga ketika masuk ke fase pernikahan, kita nggak dibebankan oleh ketakutan atas kondisi kita. Tetap semangat apabila kamu sedang mengalami kondisi yang tidak mengenakan, dengan kondisi yang sangat mengecewakan. Pada suatu hari nanti kamu pun akan menyadari bahwa broken home itu bukan hal yang buruk. Mungkin itu adalah cara yang terbaik bagi keluarga, keputusan yang diambil oleh orang tua kita. Dan ketika kita menjadi anak yang broken home, kita pun pada suatu hari nanti kita akan menyadari bahwa orang tua kita itu gak salah. Mungkin ada kesalahan, tetapi pada akhirnya kita akan menganggap itu bukan sebuah kesalahan. Apalagi kalau kamu sudah tahu bagaimana cerita di belakangnya, sehingga orang tua kalian mengambil keputusan yang seperti itu, entah cerai atau selalu ribut segala macamnya. Tetapi ketika kita terus belajar, kita terus memperbaiki cara sudut pandang, terus curhat sama teman-teman, minta saran, minta pendapat, sharing dengan anak-anak yang mengalami broken home juga, kita akan memiliki sudut pandang yang luas, sudut pandang yang banyak banget, sehingga kita akan memiliki pandangan yang berbeda terhadap broken home. Kita tidak akan melihat broken home itu menjadi sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang menyedihkan, tetapi sebagai sebuah kisah hidup aja, sebagai kisah hidup yang kita jadikan sebuah pelajaran, yang bisa kita kenang, yang bisa kita ceritakan dengan teman-teman, sebagai motivasi untuk orang-orang yang mengalaminya juga. Dan kita pun nanti kalau menikah memiliki kemungkinan yang sama. Tetapi kalau kita terus belajar, terus mencontoh dari hari kemarin, kita akan berhati-hati dalam menjalin sebuah hubungan nantinya. Dan kita harus terus yakin bahwa Allah akan selalu menolong hambanya yang memiliki keinginan baik untuk membangun rumah tangga, untuk memiliki anak segala macamnya. Jadi jika kamu memiliki ketakutan akan pernikahan, yakin aja bahwa setiap orang memiliki takdirnya masing-masing. Takdir orang tua kita belum tentu akan sama, jalan hidup orang tua kita belum tentu kita pun sama mengalami hal yang sama. Jadi semua orang memiliki takdirnya masing-masing, memiliki jalannya masing-masing. Dan bagi kamu, kenapa sih orang lain mah gak broken home, keluarganya baik-baik aja? Ya kembali lagi, setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Dan mereka pun sebenarnya memiliki kesulitan yang
versi mereka dan versi kita ya kayak gini gitu, broken home, dan kita nggak tahu kesulitan apa sih bagi mereka kayak gitu. Setiap orang memiliki jalan dan rintangannya masing-masing, dan setiap orang memiliki solusi atau jalan keluarnya masing-masing. Karena itu kita harus mau berbagi cerita dengan teman-teman biar bisa menjadi pelajaran bagi orang lain, sehingga kita akan lebih tahu banyak hal, banyak cara untuk keluar dari permasalahan yang sama yang sedang kita hadapi. Intinya untuk kamu yang sedang mengalami broken home, yang sedang berjuang, tetap semangat, tetap melakukan hal-hal baik, terus tumbuh. Aku mengatakan yang seperti ini karena aku sudah melakukan banyak hal yang sebenarnya nggak aku lakukan gitu, banyak hal yang buruk yang aku lakukan, sehingga aku pengen banget nge-share bahwa kamu yang sedang berjuang untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk lagi. Jadi fokus aja kepada hobi kamu, kepada hal-hal yang sedang kamu inginkan, kepada cita-cita kamu, kepada pertemanan, persahabatan, dan segala macam. Pokoknya fokus kepada hal-hal yang baik, fokus kepada hal-hal yang bisa kita syukuri. Toh banyak banget sebenarnya yang bisa kita syukuri jika kita menggeser sudut pandang kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.